Saya kira kalau ini dilakukan pasti ada, dan banyak masjid-masjid lain yang kemudian mempraktekkan juga ada hasilnya. Ya. Karena orang itu kalau didatangi, diwongke, dimuliakan, dia senang. Ya, gitu. Ya, apa bedanya itu masjid sama tukang atur jamu kalau modalnya tua? Ya, dan bedanya itu penjual jamu di alun-alun itu pakai speaker juga. Ini obat ini kan gitu. Masih ada daya tarik, dia mungkin bawa ular atau apa. Jadi kalau hanya modal speaker itu bukan dakwah, kan? Itu sudah zaman dulu, bukan? Artinya zaman Nabi juga nggak ada speaker. Jadi artinya pola dan metode dakwah itu harus terus diperbarui. Bukan lafaz adanya yang dirubah, tetapi medianya yang harus disesuaikan. Jadi kalau zaman Nabi langsung dengan lisan, mungkin pakai naik ke tempat yang tinggi, ya, kemudian setelah itu karena nggak terjangkau, ada yang pakai beduk, dung-dung sudah maghrib, dan itu yang pakai kentongan. Setelah ada speaker pakai speaker, dulu pun jadi perdebatan speaker itu bid'ah atau tidak, kan gitu. Jadi setelah bid'ah dan tidak menjadi masalah, semua pakai speaker, kan gitu. Dan ada bersaing. Saya pernah di Masjid Agung Bumiayu menjelang subuh, dari jauh sudah terdengar, kemudian kita sholat subuh terdengar ada ceramah ini di speaker atas tuh, artinya pengajian akbar. Kita datang ternyata penceramahnya kiainya di mimbar sendiri yang mendengarkan 2 orang, tapi speakernya seluruh kota itu mendengar. Itu yang sering, karena media itu tidak dipahami sebagai alat, tetapi sebagai sesuatu yang mesti ada. Seakan-akan speaker itu harus ada di masjid harus punya, dan bahkan bersaing perbaikan. Padahal sebetulnya kan fungsi yang penting itu sebetulnya nggak usah pakai speaker. Kalau apa waktunya sholat orang sudah pada datang terus penuh, itu lebih baik daripada pakai speaker nggak ada yang datang. Ekstrimnya begitu ya. Jadi intinya dakwah itu menggerakkan, bukan menyampaikan. Kalau menyampaikan itu balik lu'ani walau ayat. Ya Rasul balik ma'unusila ilaih. Tapi kalau dakwah itu mau bilang sambil dirobika, jadi maka dijelaskan metodenya bil hikmati wal mau'izatil hasanati wa jadilhum billati hiya ahsan. Jadi ada, maka sesungguhnya dakwah itu tidak lain adalah suatu revolusi, perubahan. Maka tidak mungkin orang melakukan perubahan kalau dia tidak siap pengorbanan. Dan tidak mungkin orang mau berkorban kalau dia tidak punya tauhid. Maka Syekh Muhammad Abdul pernah mengatakan, la islama illa bidakwah. Tidak akan ada Islam tanpa dakwah. Wala da'wata illa bil jihad. Tidak ada dakwah kecuali dengan jihad, dengan perjuangan, pengorbanan. Wala jihada illa bil iman, dan tidak ada orang yang mau berjihad tanpa iman. Kali ini kita balik bahwa iman pasti melahirkan jihad, dan salah satu bentuk jihad yang paling utama dan tidak mengenal waktu adalah dakwah. Jadi kalau ada orang yang mukmin harus ada jihad, dan bentuk jihad di luar situasi perang adalah dakwah. Artinya berpikir selalu untuk melakukan sebuah perubahan. Maka di dalam dakwah ini yang pertama kita harus mengenal subjeknya. Siapa saja sih kita yang akan melakukan dakwah di sini?
kita lakukan identifikasi sumber-sumber dakwah. Oh, di sini ada beberapa orang yang terpanggil untuk menggerakkan perubahan di masyarakat ini, berubah ke arah Islam. Kemudian yang kedua, objeknya, siapa yang akan kita rubah itu? Ya, dai-nya siapa? Kemudian, ya, yang akan didakwahi itu siapa? Datang. Di Jogokarian, masjid kami itu sudah menetapkan wilayah dakwah masjid itu meliputi 18 RT, 4 RW, 907 kepala keluarga, di antaranya 215 non-muslim, 280 kakak miskin, jiwanya sekarang ada 2.973 jiwa. Di lingkup masjid itu ada 6 musola. Mereka ada kegiatan 5 waktu di masjid, tapi kegiatan keumatan harus kita manage jadi satu di masjid. Meskipun sholat berjamaahnya bisa di musola terdekat, tetapi perubahan sosial harus dibangun dalam satu sistem manajemen. Tahun 2000 itu dari 2.973 jiwa yang muslim itu, muslim yang belum sholat masih 815. Muslim yang belum sholat. Itu kita buat petanya, ya, yang bahwa di petanya jelas, jadi kita sudah peta kampung, kemudian rumah, posisi rumahnya kita beri tanda. Kalau rumah itu kita beri warna garis hijau tua, berarti rumah muslim yang sudah sholat, sudah berjamaah di masjid. Kalau hijau muda itu rumah muslim yang sudah sholat tapi belum aktif berjamaah di masjid. Kalau yang hijau muda itu rumah muslim yang belum sholat. Kalau garisnya merah, rumah warga non muslim. Nah, sudah identifikasi jelas. Di situ data ada golongan darah penghuninya, jenis kelaminnya, pekerjaannya, pendidikannya, ya. Kemudian bisa baca Quran atau belum. Semuanya database itu lengkap. Insya Allah database objek dakwah kita lebih lengkap dari data yang ada di kelurahan. Karena di kantor kelurahan tidak ada sholat atau belum, sudah bisa baca Quran atau belum, sudah zakat atau belum, itu di kantor kelurahan nggak ada. Kita adakan sensus masjid. Sehingga database itulah yang menjadi acuan dakwah. Bagaimana yang belum sholat itu menjadi sholat, maka kita kunjungi rumah-rumah yang belum sholat. Apa yang kita lakukan? Kita tawarkan, Bapak Ibu, kalau mau belajar sholat, kami sediakan ustadz pembimbingnya, gratis. Kami sediakan buku panduan persholatannya. Kami tambah bonus bagi yang laki-laki sarung, baju takwa dan peci. Bagi yang perempuan mukena. Monggo. Bapak Ibu yang belum bisa baca Quran, kalau mau belajar baca Quran dengan metode Iqra, kami sediakan bukunya, kami sediakan ustaznya, kami sediakan bukunya. Alhamdulillah ada terus. Hingga tahun 2005 itu Muslim yang belum sholat tinggal 318 dan tahun 2009 tinggal 27. Insya Allah ya sekarang boleh dikatakan semuanya sudah sholat. Itu namanya dakwah, bukan mubalik. Tapi kalau hanya di mimbar kita wajib sholat, itu namanya mubalik. Ini dakwah. Kemudian jadi problem. Di masjid dapat apa? Orang miskin kita dekati dengan pendekatan kesejahteraan. Kita buat lumbung masjid. Ya, karena pernah ada orang datang ke rumah saya, Pak Ustadz, lapor Pak,
darurat militer. Oh, kenapa ini? Ini mau ada perang kalau beras di rumah nggak ada. Kan gitu kan. Oke lah, nanti kita sediakan dari masjid. Akhirnya kita himbau jamaah itu kalau mau nanak nasi, disediakan segenggam atau 2 genggam, bawa ke masjid, disediakan kotak khusus beras. Alhamdulillah sekarang setiap setengah bulan kita buka ya 1,7 ton. 1 bulan ya, dan lumayan hampir ya 3 tonan. Kita bisa bagi anak-anak yatim, setiap anak yatim tiap bulan kita beri beras 5 kilo dari masjid. Warga miskin kita beri 10 kilo. Itu artinya bahwa masjid memberikan keberkahan. Dan itu yang menyumbang nggak terasa karena dia cuma bawa kantong kecil-kecil itu yang ke masjid masukkan ke kota. Kayak jimpitan lah kalau di kampung zaman dulu. Kira-kira. Yang datang lagi Pak Ustadz punya pohon pandan enggak? Kenapa? Itu beras rasket yang dari kelurahan itu sudah kita kasus suplin aja masih apek. Udah jangan dimasak, kita ganti beras dari masjid yang lebih bagus dan gratis. Itu menyelesaikan masalah. Kita tadi mau buka usaha, punya modal. Mau buat apa? Mau buka gorengan, ya apa yang diperlukan? Gerobak, wajan, ini itu bantuan modal usaha. Dan kemudian memberikan program bantuan modal usaha, alhamdulillah. Anak saya mau sekolah nggak punya seragam, masjid saya akan seragam. Pendekatan kesejahteraan itu buat orang merasa bahwa masjid itu solusi. Masjid beri jalan keluar dari setiap kesulitan. Dan ternyata banyak orang yang kemudian tertarik juga. Loh Ustaz, ini kegiatan dananya untuk apa saja? Oh ini dana kita gunakan. Oh ya saya itu nggak punya duit titip sini. Sehingga banyak orang dengan titip duit ini alhamdulillah. Uang itu selalu mengalir. Ada yang menyerahkan, ada yang mengambil. Masjid menjadi media mengalir. Nah ini bersihnya sekarang sudah nggak cukup masa dibangun. Ya kita bangun tapi kita nggak ingin mengganggu masyarakat. Maka kami tidak membuat proposal, tidak meminta dana dari masyarakat, tidak juga mengadakan pengajian pengumpulan dana. Menurut saya itu tidak etis, mengurangi jumlah kok diminta. Maka kita hanya membuat gambar perencanaan, terus kita mulai, kita pasang spanduk permohonan maaf. Mohon maaf jika ibadah Anda terganggu karena masjid Anda sedang kami perbaiki. Nah, pada tanya, Bapak, ini masjidnya sudah tergantung Pak? Belum. Loh, kok dibangun terus gimana ini? Ya kita sudah mengajukan proposal. Mana? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh kami kan boleh ikut? Ya boleh kalau mau. Mau buka nomor rekening, kita baru buka rekening. Alhamdulillah 1,3 bulan kumpul dana 2,1 miliar. Jadi kalau diminta malah susah, nggak diminta orang malah merasa. Ada orang yang mau nyumbang, Ustaz saya nyumbang 250 juta, jangan. Kenapa? Kebanyakan itu kok. Ya nanti dikira masjid Anda, gitu. Orang akan, wah itu yang nyumbang yang besar, Bu itu atau Pak itu, rasanya bukan milik kita, gitu kan? Dan menjadi milik kita, udahlah maksimal ada 50 juta. Yang lain simpan dulu nanti kalau ada kegiatan. Ada bantuan dari luar, oh enggak ada bangganya kita punya masjid bagus, bantuan Arab Saudi nggak bangga. Dibantu kok bangga. Bangga kalau kita bantu itu bukan bangga. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang ya terus ya kita nggak minta-minta. Umat Islam itu punya harga diri, punya kebanggaan. Tidak bangun bantuan, kami dibantu, mau dibantu, siapa saja tetap tidak membanggakan, namanya dibantu kan. Jadi aneh masjid ini disumbang aja dibatasi, lah ya jangan sampai ada kesan masjid ini miliknya, tentu bukan milik kita, kan jadi rasa memilikinya itu tidak ada nanti. Apalagi bantuan dari Saudi, gendeng bocor, Pak itu bocor bilang sama orang Saudi sana.